Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiana. Dan kali ini kita akan belajar seni tari lagi, yaitu pelajaran seni tari kelas 7. Materinya adalah ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Baiklah, langsung saja kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Di sini kita belajar santai saja ya. Di sini Ibu sudah mengumpulkan dari berbagai sumber tentang materi ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, Ibu akan menjelaskan dari umum ke khusus. Kita bahas mengenai ruang. Ruang secara umum adalah volume atau wadah yang khas, nyata, yang ditentukan berdasarkan ukuran geometri. Dimensinya yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Seperti ada dalam wadah tertentu, lalu isinya yaitu volume, itu namanya ruang. Nah, setelah kita mengetahui materi tentang ruang secara umum, kita akan lanjut lagi membahas mengenai ruang pentas. Apa itu ruang pentas? Ruang pentas dapat dilihat secara nyata. Ruang pentas adalah ruang yang digunakan untuk menari atau mempertunjukkan sesuatu. Misalnya, ada pendopo, panggung pertunjukan, dan sebagainya. Itu ruang yang digunakan untuk menari. Kemudian kita khusus membahas tentang ruang gerak. Nah, ini yang kita bahas tentang seni tari di ruang gerak. Ruang gerak adalah ruang yang diciptakan secara imajiner oleh gerak, yaitu gerak tersebut dibentuk dengan tubuh yang bergerak sebatas kemampuan anggota badan. Nah, anggota badan ini dapat menjangkau atau membentuk ruang. Misalnya, tangan yang telentang membentuk ruang yaitu antara badan dan tangan. Itulah yang disebut ruang gerak. Ibu contohkan seperti ini. Ibu akan memberi contoh ruang sempit dan ruang luas. Perhatikan tangan ibu yang kanan. Ibu bergerak seperti ini. Nah, ini termasuk ruang sempit karena apa? Jarak antara sebelah sini menuju ke tangan ini sempit. Lalu, perhatikan baik-baik contoh dari ruang luas. Nah, jangkauannya lebih luas bukan? Antara anggota badan sebelah sini menuju ke tangan. Ini namanya ruang. Ada banyak sekali contoh ruang sempit dan ruang luas yang bisa kalian cari atau kalian ciptakan sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang waktu. Waktu dalam gerak tari. Di sini Ibu akan menjelaskan seperti biasa secara umum dahulu supaya paham. Pengertian waktu. Waktu merupakan sebuah dimensi di mana peristiwa terjadi dan juga ukuran durasi kejadian. Waktu juga merupakan salah satu dari 7 besaran fisika fundamental dalam sistem satuan internasional. Nah, sekarang kita bahas tentang waktu gerak. Waktu gerak merupakan durasi dalam melakukan gerak. Dalam gerak, terdapat jarak di mana jarak berkaitan dengan waktu tempuh. Nah, Ibu beri contoh seperti ini. Sebagai contoh, ketika berjalan ke sekolah dengan jarak X, lalu kecepatan normal, pelan-pelan atau biasa saja, akan berbeda dengan waktu tempuh saat kecepatan 2 kali lipat dengan jarak yang sama. Bisa saja kalian menuju ke jarak X ini dengan berlari. Akan berbeda hasilnya dengan yang pertama tadi, berjalan biasa. Begitu juga dengan gerak saat berpindah. Waktu penyelesaian gerak yang dibutuhkan akan berbeda saat kecepatan gerak tidak sama. Misalnya lagi,
Penari A bergerak sambil berlari kecil, memutari arena pentas. Akan berbeda hasilnya dengan penari B yang bergerak dengan berjalan memutari panggung dengan jarak ke titik yang sama. Nah, selain jarak ini juga terdapat tempo. Tempo apa sih itu? Tempo merupakan cepat atau lambatnya sesuatu yang dilakukan. Tempo gerak merupakan cepat atau lambatnya penari dalam melakukan gerak. Contohnya, gerakan bertepuk tangan dengan ketukan dan hitungan lambat, lalu dilakukan lebih cepat dari sebelumnya. Artinya tempo meningkat lebih cepat. Nah, contohnya ini. Tadi Ibu sebutkan gerakan tepuk tangan lambat dan cepat, termasuk tempo ya, waktu dalam gerak. Misalnya Ibu melakukan gerak tepuk tangan gini. Ini temponya lambat. Lalu Ibu percepat. Nah, itu contoh tempo lambat dan tempo cepat yang termasuk dalam waktu dalam gerak tari. Setelah kita membahas tentang ruang dan waktu, lalu kita akan menuju ke materi, yaitu tenaganya. Tenaga dalam gerak tari. Seperti biasa Ibu jelaskan dari yang umum dulu, biar mudah dipahami, lalu kita masuk ke pengaplikasian dalam tarian, seperti itu ya. Nah, tenaga dalam arti umumnya adalah besar kecilnya kekuatan yang dikeluarkan dalam melakukan gerak, itu tenaga. Nah, tenaga dan intensitas dalam tari, apa itu? Intensitas adalah tingkat keseringan atau bisa juga tingkat semangat seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu yang didasarkan rasa senang terhadap kegiatan yang dilakukan. Nah, ada juga istilah lagi nih, intensitas gerak ya. Intensitas gerak adalah besar kecilnya tenaga yang digunakan dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan tertentu. Maksudnya seperti ini. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas yang tinggi, berarti memerlukan tenaga yang kuat. Ingat ya, intensitas tinggi berarti tenaganya kuat. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas rendah, berarti tenaga yang dikeluarkan itu juga sedikit atau lemah ya. Kemudian ada lagi termasuk dalam tenaga juga, yaitu aksen. Tadi ada intensitas, sekarang aksen. Aksen adalah sebuah penekanan pada bagian kata atau sesuatu yang dianggap penting agar makna dapat tersampaikan dengan jelas. Jika dalam tari, aksen atau tekanan gerak dalam tari adalah penekanan yang diberikan pada sebuah gerak agar gerak lebih tegas. Aksen tekanan dalam gerak muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Nah, sekarang contoh mudahnya seperti ini. Kalian pose gerak saja. Berdiri seperti biasa, lalu tangan seperti ini di dada. Kaki biasa menapak dua-duanya. Itu termasuk tenaga kecil yang digunakan. Nah, berbeda lagi jika kalian berdiri seperti biasa, posenya sama, tapi kaki diangkat satu. Itu akan membutuhkan tenaga lebih ekstra. Kemudian jika ada gerak seperti ini. Ini tenaganya kuat atau lemah? Nah, ini tenaganya kecil sekali, lemah ya. Lalu kita akan ubah menjadi tenaga yang besar. Harus ditekan. Sekarang ada tadi aksen ya, termasuk dalam materi ini, masih tenaga. Contohnya kalian
tengok seperti ini dengan kaget, aksen tenaganya besar ya. Itu contoh kecil dari penggunaan ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari. Kalian bisa cari contoh lainnya, atau besok lebih jelasnya Ibu upload lagi materi tentang ini dan lebih khusus menerangkan atau mencontohkan gerak-geraknya saja. Seperti itu ya. Cukup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.